Halo Sobat Pendapat Masyarakat. Sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Saya Rebecca Kloper memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut. Dalam hal ini saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan saya. Termasuk juga Fadly Faisal dan keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut. Permasalahan ini sudah saya laporkan kepada polisi di Barreskrim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 untuk memperoleh penanganannya. Untuk itu saya menyerahkan segala sesuatu tentang masalah ini kepada kepolisian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan keluarga, manajemen, teman, klien, dan fans yang tetap memberi saya semangat. Saya mohon doa dari semua pihak agar saya selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi. Demikian, terima kasih. Guys, akhirnya Rebecca Kloper melakukan klarifikasi dan minta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat tersebarnya video viral yang diduga adalah dirinya. Rebecca yang didampingi oleh sang pengacara dan sang pacar Fadly Faisal ini dengan muka yang lesu dan terlihat sangat sedih, Rebecca ini mengungkapkan permintaan maafnya kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya, juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan juga Rebecca sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya selama ini, baik kepada keluarga, sang pacar, orang terdekat, ke pihak brand atau sponsor yang bekerja sama dengannya, juga kepada para fansnya yang selalu mensupportnya. Dia juga menyampaikan bahwa dia telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 22 Mei 2023 lalu. Jadi intinya kasus tersebut saat ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Rebecca yang membaca teks klarifikasi dan minta maaf tersebut tidak banyak bicara. Dia hanya menyampaikan hal-hal yang penting atau hal-hal yang inti saja. Dan bahkan dalam klarifikasi persnya tersebut, pihak pengacara Rebecca tidak mengizinkan adanya sesi tanya jawab dari para wartawan. Karena hal tersebut sudah ditegaskan oleh pengacara Rebecca ini sebelum mereka melakukan klarifikasi pers tersebut. Jadi begitu guys ya, jadi Rebecca ini melakukan klarifikasi walaupun tidak secara tegas dia membenarkan atau membantah soal video tersebut, tapi dari klarifikasi ini kita bisa menyimpulkan sendiri ya. Dan jujur gue salut banget sama Fadly yang gentle, yang setia mendampingi, tidak meninggalkan atau tidak menjauhi Rebecca ini pada saat Rebecca ini tertimpa masalah yang sangat berat seperti ini ya. Oke, kita doain aja yang terbaik buat Rebecca, semoga kasusnya lancar dan cepat selesai dan semoga dia kuat ya. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Oke gitu guys ya, gimana menurut kalian? Gimana buat para haters? Kalian udah ngeliat kan gimana kebesaran hatinya Fadly? Gimana kebesaran hati keluarganya? Gimana dengan baiknya Fadly masih mau ada di samping BK buat nemenin konferensi persnya dia? Gimana dengan baiknya Pak Haji Faisal, istrinya beserta teman-temannya Fadly masih support BK? BK itu beruntung banget karena dia berada di circle yang tepat, yang benar-benar bisa support dia banget saat dia lagi down kayak gini. Biarpun keluarganya BK tuh nggak pernah muncul ya, tapi menurut gue is okay lah, support dari Pak Haji Faisal beserta keluarga dan teman-temannya Fadly itu udah cukup. Nah, kalian nih, perempuan-perempuan di luar sana, pasti sekarang pada pengen kan punya pacar kayak Fadly. Udah ganteng, karir bagus, baik. Tapi serius, Rebecca itu cantik banget sih. Di konferensi pers itu BK cantik banget, sumpah. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan pemberitaan tentang saya. Pada kesempatan ini, saya Rebecca Kloper memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kejadian tersebut. Dan ini saya mohon maaf kepada saya dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan saya. Pertama sekedar mengingatkan Rebecca Kloper dan Luna Maya itu cantik dan mereka Indo ya teman-teman. Jadi karena Indo asal belas terang, seandainya mereka nggak mendapat penerimaan di negara kita ini, maka mereka punya
pilihan lain untuk ke negara salah satu dari orang tuanya itu karena blasteran kan. Kita nggak boleh menghakimi, tapi kita juga harus menyadari bahwa itu nggak sesuai dengan kebudayaan kita. Jadi jangan terlalu memaksa untuk membuat itu sebagai satu kewajaran. Apalagi mereka cantik, blasteran, dan punya karir, punya duit gitu. Jadi mereka bisa pergi kemana aja. Nah, kalau misalkan kalian menjadikan ini satu hal yang wajar, kalau kalian nggak Indo dan nggak ada tempat untuk ke ngadu, misalkan cuma ada di kolong jembatan, dan apa kalian yakin gitu kalau misalkan di kolong jembatan juga kalian bakalan aman? Apa bisa kalian pastiin bahwa nggak ada orang jahat di sana gitu kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Jadi selama kita masih ada di Indonesia, maka yang dibela adalah kebudayaan Indonesia. Meski kita nggak boleh menghakimi orang lain. Saya, Rebecca Kloper, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut. Dalam hal ini, saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan saya. Akhirnya Rebecca Kloper muncul di depan publik, didampingi sama lawyernya ya, Bang Sandi Arifin dan pacarnya Fadly Faisal. Tak lupa Rebecca Kloper juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas beredarnya video 47 detik belakangan ini ya. Tapi aku salut sih sama Faisal ya. Soalnya Fadly Faisal ini tetap mendampingi Rebecca apapun masalahnya ya. Ya sepertinya pengalaman ini juga pernah dialami sama abangnya sendiri ya, waktu sama Vanessa Angel gitu. Dan aku salut aja Fadly menerima apa adanya Rebecca ya, karena memang begitu kan, harus menerima apapun kekurangan pacar kita atau pasangan kita. Itu satu pembelajaran sebenarnya. Hal ini juga menurut aku ya karena berhasilnya didikan orang tuanya ya, seperti itu, yang belajar untuk memahami, untuk mengerti, untuk memaafkan, untuk menerima apa adanya orang lain ya, dari satu sisi kekurangannya seperti itu ya. Walaupun Rebecca sambil menunduk saat meminta maaf, dan sepanjang klarifikasi juga selalu nunduk ya. Ya namanya manusia, punya rasa malu, punya rasa kecewa, punya rasa menyesal ya. Ya seperti itulah kira-kira gambaran hati seorang Rebecca Kloper. Begitu. Gimana nih menurut pendapat teman-teman atas klarifikasi dari Rebecca Kloper? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rebecca Kloper, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut. Dalam hal ini, saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja. Setelah menghilang 2 minggu, akhirnya Rebecca muncul di Besti membuat klarifikasi permintaan maaf kepada masyarakat dan ditemani oleh Fadly Faisal. Skip aja nih ya tentang si Rebecca, tapi yang bikin salfok ini Fadly Faisal ya. Lihat dari wajahnya ini, dia itu benar-benar tulus menemani Rebecca. Padahal Fadly Faisal ini sudah disudutkan, dituduh sebagai pemeran video yang ada di video shootnya Rebecca. Sikap baiknya Fadly ini banyak sekali dipuji-puji oleh netizen nih Besti. Katanya sikapnya bener-bener kesatria yang hebat. Dan juga banyak yang berkata sosok Fadly ini seperti abangnya Bibi ya, Bibi Adriansa. Katanya juga banyak yang berkata bahwa Fadly dan Bibi ini anaknya Pak Haji terbuat dari hati apa sih? Nah, berkaitan munculnya Rebecca ke depan publik ya setelah sekian lama karena video surnya beredar sehingga dia sampai mengurung diri. Nah, untuk itu dengan munculnya Rebecca
yang kemarin minta maaf ke publik, kemudian minta maaf kepada khususnya keluarga Pak Haji Faisal, itu sangat menarik untuk dibahas. Kenapa menarik untuk dibahas? Ini adalah perjalanan cinta yang sangat-sangat menusuk hati kita. Bagaimana sosok Fadli, seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya. Coba itu seandainya kita membayangkan andai itu kita ini, laki-lakinya kita, terus kita mengetahui pasangan kita beradegan seperti itu, coba. Hampir mayoritas laki-laki itu akan meninggalkan pasangan itu. Karena tindakan itu sangat-sangat tidak terpuji dan sangat memalukan. Tetapi coba lihat apa yang dilakukan oleh saudara Fadli, Mas Fadli. Maka saya memberikan aplaus dan apresiasi untuk Mas Fadli yang masih setia mendampingi di saat kekasihnya sedang mengalami kesedihan dan kesusahan. Tidak ada kata lain buat Rebecca kecuali adalah sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang tak luput dari dosa dan kesalahan, ialah bertaubat yang sungguh-sungguh. Semoga kalian berdua kelak menjadi pasangan yang terbaik. Pasangan yang terbaik itu gimana? Kalau kemarin kita bikin dosa, kalau kemarin kita bikin salah, maka ke depan kita harus bikin kebaikan. Kita harus bikin kebahagiaan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk saudara-saudara kita, dan karena Anda sebagai publik figur, tentu untuk masyarakat Indonesia. Bikinlah contoh yang baik. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya dosa dan kesalahan. Bertobat solusinya. Ngapunten. Luar biasa. Fadli, Rebecca, Anda luar biasa. Dan buktikan bahwa Anda bisa untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Afwan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.